Shalom Rise Generation, mari kita persiapkan hati kita, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan dan puji-pujian kita untuknya. Dan marilah kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi ibadah kita hari ini. Amin. Mari kita juga memulai ibadah hari ini berdasarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Hello guys, welcome to Arise Sunday Service. Arise Generation, arise for Him. Ada begitu banyak alasan teman-teman yang buat kita gak bisa beribadah. Ada banyak rintangan, ada banyak halangan. Tapi satu yang harus teman-teman ingat, kalau gak ada lagi alasan untuk kita beribadah pada Tuhan kita. Seperti lagu ini, 10,000 Reasons and then Forevermore. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Song again, whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love, you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul,
holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Sebagai saudara seiman, kita mau sama-sama tumbuh dalam Tuhan. Kita mau katakan sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengingat kembali pemeliharaan Tuhan, dan kiranya biarlah sungguh itu menjadi kekuatan untuk kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan, dan kami boleh lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau. Dan kiranya Bapa, hari ini pun firman Tuhan boleh semakin menguatkan kami dan memberkati kami supaya kami dapat lebih lagi maksimal bertumbuh demi kemuliaan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
Shalom Arise Generation, bersyukur kita sudah setengah perjalanan di bulan pertama tahun 2021 ini. Guys, saya penasaran sebetulnya, gimana sih kehidupan remaja atau kalian ini selama pandemi atau sepanjang tahun 2020 kemarin? Coba kita tuliskan di kolom komentar atau live chat kita apa saja pencapaian yang sudah kita dapatkan selama 2020 kemarin. Gak harus spektakuler seperti apa, tetapi cukup sesuatu yang kalian rasa I'm already well done with this. Coba tulisin di bawah. Saya tahu banget ada di antara kalian yang udah beresin semester pertamanya, tentu semuanya udah beres ya. Ada juga yang mungkin di antara kalian mencapai sesuatu prestasi tertentu dari nilai-nilai semester yang lalu mungkin. Ada juga di antara kalian yang ikut kompetisi game online, saya tahu, mengerjakan hobi baru mungkin, nambah les baru, atau mungkin ada yang jadi getol doa bareng keluarga. Saat teduh, baca firman Tuhan, ikut care group, atau masih banyak yang lainnya lagi. Atau mungkin kita bisa menutup tahun ini dengan sehat, barangkali juga ada yang terkena COVID sempat dan sudah sembuh, tolong semuanya bisa di-sharekan di live chat setiap kita. Dan saya mau sampaikan untuk setiap kita hari ini, well done guys. Apapun yang terjadi yang sudah lewat, mari kita tetap bersyukur dan kasih apresiasi buat diri kita. Hal yang membuat saya penasaran berikutnya adalah, pernah gak sih kita bertanya kepada diri kita sendiri, who am I today? Atau siapakah kita hari ini? Apa yang saya kerjakan, apa yang saya sukai, kelebihan apa yang saya miliki, kemajuan apa, kemampuan apa yang hebat dalam diri saya, termasuk kelemahan setiap kita, kekurangan, kemunduran apa yang kita miliki sampai dengan hari ini. Dan tahukah kalian bahwa diri kita hari ini adalah hasil dari diri kita tahun yang lalu. Atau hasil dari hari kita yang lalu. Dan who am I 1 year from now? Siapakah saya 1 tahun yang akan datang? Itu adalah hasil dari diri kita tahun ini. Tepatnya kita di hari esok kita adalah hasil dari keputusan kita hari ini. Jadi guys, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk mengambil satu keputusan yang tepat yang akan membuat kita sedikit mengetahui masa depan apa yang kita akan miliki di kemudian hari. Nah, kita akan baca sama-sama Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua yang berkata demikian. Ini tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama hari ini. Mari kita ketahui bersama-sama 3 hal yang penting dari Yohanes 15 ini. Yang pertama adalah pokok anggur, kemudian ranting dan buahnya sendiri. Dimulai dari pokok anggur yang pertama. Apa sih arti dari pokok anggur di sini? Simple, artinya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ia adalah benih, ia adalah induk. Pokok artinya ranting yang tumbuh dari dia yang konteksnya saat ini adalah pohon anggur, harusnya adalah ranting anggur juga. Serupa dengan gambar Allah itu sendiri. Yang kedua, ranting di sini apa? Jawabannya adalah kita. Anak-anak Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Yang ketiga, buah atau di dalam bahasa aslinya itu adalah karpos. Yang artinya adalah hasil usaha. Jadi karpos ini akan muncul jika kita ada usaha di dalamnya. Hasilnya akan terlihat dalam beberapa hal tentunya. Mungkin setiap kita berbeda-beda memiliki buah atau karpos satu dengan yang lainnya. Tetapi semua hasilnya pasti memperlihatkan kemajuan. Bisa maju dalam pelajaran, skill, kerajinan, kedewasaan, kemapanan, dan tentunya dalam iman atau hidup kita yang semakin memuliakan Tuhan. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tapi apa yang sesungguhnya menjadi trending topik kita hari ini? Yang pertama adalah, yang paling utama adalah ranting itu sendiri. Yang artinya kita, saya, dan kalian semua. Kalau karpos itu artinya hasil usaha,
Berarti ranting atau kita itu sendiri adalah seseorang yang harus mengusahakan supaya ada karpos atau buah yang kita dapat hasilkan. Ranting yang tumbuh itu tidak cuma diam, tentunya kita semua juga belajar ya pasti ya. Gak cuma mau diasup berkat oleh pokoknya, tapi ranting yang sehat itu merentangkan diri sedemikian rupa sampai ia dapat menyerap sinar matahari secara maksimal. Itu hidup dari sebuah ranting, begitupun dengan setiap kita. Jika kita mau hidup, bertumbuh, berbuah, menghasilkan karpos, kita harus ada usahanya. Menurut seorang psikolog bernama Carol Dweck, ada dua mindset yang sangat mempengaruhi keberhasilan setiap orang. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Kalau fixed mindset itu cenderung menganggap semua kemampuan berasal dari Tuhan atau bawaan lahir gitu ya. Jadi kalau berhasil seringkali kalimatnya seperti ini. Wah, dia memang talented ya. Tuhan memang kasih karunia dia, ya itu gitu ya. Kalau gagal seperti apa kalimatnya? Ya Tuhan memang gak kasih saya kemampuan lebih dari ini. Ya ini memang kehendak Tuhan sepertinya gitu ya. Jadi biasanya orang-orang dengan fixed mindset ini cenderung biasanya lumayan pinter-pinter ya ternyata ya. Dan juga cukup skillful, tapi sayangnya cepat menyerah. Dan tidak mau mencoba hal-hal yang baru begitu ya. Tidak mau mencoba sesuatu yang menantang atau sesuatu yang belum pernah dia pelajari. Dari nol mungkin begitu ya. Karena menurut fixed mindset semuanya berawal dari 100 poin sempurna. Betul memang semua keberhasilan dan kegagalan itu dalam hidup kita pasti bagian dari rencana Tuhan tentunya. Tapi jangan lupa firman Tuhan hari ini sendiri menyatakan bahwa kita tetap perlu berusaha. Nah sedangkan growth mindset itu memiliki keyakinan bahwa kemampuan diri sesuatu yang masih bisa berubah atau berkembang. Dan juga semua keberhasilan, semua pencapaian itu dapat dicapai karena hasil kerja keras, belajar yang giat, latihan dan latihan lagi, strategi yang baik. Sekalipun harus melewati beberapa kali kegagalan. Seorang growth mindset juga biasanya tidak terlalu malu dengan kegagalan. Tidak terlalu malu untuk bertanya. Menerima kritik sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Suka menantang diri dengan sesuatu yang baru atau lebih sulit gitu ya. Punya jalan keluar atau pemecahan masalah yang kreatif dan juga unik. Jadi orang yang dengan growth mindset biasanya meyakini bahwa kemampuan dirinya berasal dari poin 0 menuju ke 100, bukan kebalikannya. Dan menurut penelitian Carol Dweck, ternyata orang-orang dengan growth mindset, ternyata merekalah yang lebih banyak berkembang dan mencapai keberhasilan yang gemilang. Rasanya setiap kita juga setuju ya kalau growth mindset itu lebih baik rasanya. Tapi kita juga perlu hati-hati, jangan sampai kita mengandalkan kemampuan diri kita. Dan lupa bahwa tetap semua kerja keras kita tersebut yang memberkati siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Ingat kita adalah ranting yang melekat pada pokok Yesus Kristus Tuhan kita, bukan yang lain. Jadi guys, kenapa hari ini saya mengajak setiap kita untuk melihat dua mindset ini? Karena mindset itu adalah sesuatu yang sangat bisa diubah. Dan diri kitalah yang dapat mengubahnya lebih dulu. Terlebih karena kita memiliki Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Hari ini kita bisa lihat ada beberapa orang yang memutuskan untuk membangun menara magernya ya selama pandemi ini. Ada beberapa yang malas jadi malas belajar, bahkan malas mandi dan lain sebagainya gitu ya. Dan apa kira-kira karpos atau buah yang dihasilkan tahun depan jika ia tetap memutuskan untuk mager selama tahun ini? Bahkan ada yang memutuskan untuk mogok, gak mau kerjakan tugas-tugas online-nya. Waduh, ini kalau dengar itu ya memang under press ya, tapi kita harus tahu sesuatu supaya kita dapat survive menghadapi ini.
Buat grup khusus bahkan di belakang gurunya untuk hina-hina gurunya gitu ya dan kerjasama. Ini fenomena luar biasa ya terakhir-terakhir ini ya. Protes sama orang tuanya bilang sekolah sekarang gak bener. Belum lagi memutuskan untuk gak lagi doa, gak lagi baca firman Tuhan karena merasa sudah terlalu capek dengan pandemi ini. Jujur, apakah ini benar alasan yang keluar dari hati kita, hati kalian tepatnya, atau cuma ikut-ikutan temen? Saya gak mau judging ya, ada juga di antara kita yang gak demikian. Dan silahkan lihat karposnya atau buah yang kalian hasilkan pada hari ini. Tapi gak semuanya demikian. Ada loh orang-orang yang memutuskan untuk oke deh, saya jabanin juga nih pandemi gitu ya. Tetap sekolah dengan benar. Bahkan ada yang share sama saya, Ci, saya komit gak nyontek dan kerjasama sekalipun susah banget. Udah kayak belajar tuh ngapain aja ya sekolah selama ini tuh gak tahu gitu ya karena pandemi ini. Saya komit untuk beresin semua tugas saya, deadline saya dengan tepat waktu. Walaupun numpuknya setengah mati. Dan memutuskan untuk bilang pada diri sendiri, proud to myself. Karena udah berjuang tetap survive dan maksimal. Jadi masih punya hati untuk tetap bersyukur dan berdoa. Serta dekat sama Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Ini bagus banget sih. Ternyata ada dua kelompok orang seperti ini ya. Karena kalau kita lihat dua kelompok ini kira-kira kita bisa pilih yang mana ya? Kalau ada dua golongan orang seperti ini, kenapa kita nggak coba untuk jadi golongan orang-orang yang tetap survive, bertumbuh, berkembang dan maksimal juga? Ini baru benar ranting pada pokok anggur. Jadi keputusan apa yang mau kita ambil hari ini, mumpung masih bulan pertama. Kalau kita mau sedikit memastikan masa depan kita, kuncinya tetap berusaha untuk bertumbuh dengan maksimal, jangan sampai menyesal apalagi tertinggal. Kalau hari ini setiap kita udah mengambil keputusan untuk lebih lagi berusaha, lebih lagi kerja keras, saya harus kasih tahu bahwa keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Akan ada banyak harga yang dibayar di dalamnya. Kalian bisa saja jadi gak merasakan lagi keseruan kerjasama dengan teman-teman kalian. Bahkan ada yang sampai dijauhin sama teman-temannya mungkin. Mungkin sebagian besar kalian harus belajar lagi dari awal, dari semester yang lalu. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena udah gak tahu apa-apa saking seringnya kerjasama dan belajar gak benar. Jangan lagi menghindar, mari kita hadapi. Hal ini gak menutup kemungkinan kerja keras dan semangat di luar perihal sekolah juga ya tentunya. Dan yang terpenting juga waktu dan tekad kita untuk konsisten bertumbuh di dalam Tuhan. Doa dan baca firman Tuhan tiap hari itu gak mudah. Malesnya luar biasa loh. Ikut care group setiap minggu itu juga kadang malesin banget. Janji gak bolong-bolong ibadah dan persembahan lagi pandemi kayak gini juga PR banget rasanya. Tapi saya sampein apa kata firman Tuhan, bukan kata saya secara pribadi, apa kata firman Tuhan. Akan ada hasil dari semua usaha yang kalian bayar untuk bertumbuh dan berkembang tersebut. Yuk ambil keputusan tepat hari ini untuk hasil yang akan kita peroleh di kemudian hari. Terakhir, sedikit tips untuk menutup bagaimana supaya kita dapat terus bertumbuh dan berkembang sekalipun ada harga yang mahal di dalamnya adalah yang pertama refleksi diri. Bisa sambil coret-coret di atas kertas atau mungkin kalian tulis di note handphone kalian atau apapun itu. Ingat-ingat apa aja kemunduran, kelemahan, kemajuan, kelebihan kalian dan komitmen apa yang perlu untuk kita repair hal-hal yang perlu diperbaiki di dalamnya. Yang kedua, beraniin diri untuk tanya sama orang-orang terdekat. Orang tua mungkin gitu ya. Atau mungkin itu sibling kita atau mungkin itu sahabat kita. Apa sih yang dulu tuh kayaknya saya tuh bagus banget di situ. Tapi sekarang kok jadi bobrok atau menurun. Dan hal-hal apa aja yang kayaknya saya masih miss buat diperbaiki gitu ya. Dan mulai repair dari situ. Yang ketiga, milikilah support system.
Jangan bilang gak punya ya. Karena kalau kita sudah benahi hubungan kita dengan Tuhan, Dia support system terhebat dan paling kita perlukan dalam hidup ini. Keluarga dan sahabat-sahabat yang benar dan baik tentunya ya. Bahkan orang-orang yang kita nilai mereka kok bisa ya bertahan untuk bertumbuh di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Nah, temenanlah dengan mereka. Biar mereka juga menjadi penyemangat untuk setiap kita. Yang keempat, jika nanti setelah berusaha hasilnya nggak langsung terasa, kalian harus tahu kita udah berhasil melatih daya juang kita, menyelesaikan dan bertahan dalam sebuah tantangan. Jadi, mari guys, kita hadapi semua situasi yang baru ini sebagai salah satu latihan kita melatih diri untuk terus growing up dan go to the next level. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan melihat setiap anak-anak remaja yang komit dalam hatinya. Saya gak mau lagi mager, saya mau lebih rajin lagi, saya mau bangkit, saya mau survive menghadapi masa-masa sulit ini. Supaya saya di hari esok nanti adalah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan terutama menjadi pribadi yang jauh lagi lebih memuliakan Tuhan. Ini tidak mudah Tuhan, berikan kekuatan kepada setiap mereka. Berikan kesanggupan untuk mereka boleh konsisten dan komitmen di dalam melakukan firman-Mu yang hari ini mereka dengarkan. Dan berkati setiap usaha, kerja keras, upaya setiap mereka. Sekalipun sulit, kiranya berkat Tuhan boleh tercurah berlimpah ruat untuk setiap mereka. Dan Tuhan boleh memberkatinya berkali lipat. Tuhan berkati ya Bapa setiap anak-anak-Mu ini. Dan setiap pergumulan yang lainnya yang mungkin pada masa-masa sulit ini tidak dapat di-sharingkan. Kiranya Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan sejati mereka. Ini doa hamba-Mu ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kesanggupan untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Untuk berjuang survive menghadapi masa sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Mari guys, kita ambil keputusan yang tepat hari ini, karena keputusan kita pada hari ini menentukan hari esok setiap kita. Dan marilah kita terima doa berkat kita bersama-sama. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan keselamatan daripada Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, kesanggupan melakukan firman Tuhan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Halo semuanya, happy Sunday ya. Semoga kalian terberkati melalui ibadah pada hari ini.
Dan jangan lupa persembahan melalui QR Code yang tersedia. Semangat terus ya buat kalian yang memasuki semester baru, jangan pernah malas belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk pantengin terus YouTube, IG, dan official account Rise Generation. See you next week. Rise Generation, Rise for Him.